review jurnal yang bertema pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Intan Septi Dewiasari. Yang kedua, Rolina Malau. Yang ketiga, saya sendiri, Gloria Olivia. Yang keempat, Khairul Anwar. Yang kelima, Yudi David Setiawan. Yang keenam, Lalu Sandubaya. Yang ketujuh, Yogi. Baik, adapun nama jurnal yang kami review adalah Journal of Management and Social Science. Dan judul artikel publikasinya adalah Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia. Volume dan halaman, volume 2, nomor 1, halaman 46-59. Dengan tahun terbit 2023. Latar belakang dari jurnal ini adalah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja sih yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, serta faktor apa saja dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari 3 aspek yang juga menjadi 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan merujuk pada keberadaan sumber daya alam dalam upaya mendukung kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah adalah upaya perlindungan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Baik, adapun tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk melihat pengelolaan sumber daya alam berbasis pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam jurnal ini dimulai dari permasalahan sumber daya alam yang menuntut adanya pembangunan berkelanjutan baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Untuk menjawab kebutuhan tersebut diperlukan strategi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang meliputi tata kelola pemerintah yang baik, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan. Strategi tersebut harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, pemerintah hasil pembangunan, dan keadilan distribusi sumber daya alam. Keseluruhan proses ini bertujuan akhir untuk mencapai keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oke, di sini kita masuk di metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder. Adapun sumber data sekunder ini adalah buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti di kasus yang akan kita bahas. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Menurut Suta Miharja tahun 2004, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk menerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Perlu dihindari serta sejauh ini mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesepakatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Kesimpulan, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Konsep ini mengubah pola pembangunan eksploitatif menjadi berwawasan lingkungan dan adil secara sosial. Penerapannya membutuhkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tantangan global seperti perubahan iklim dan
pertumbuhan penduduk mendesak perlunya pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan yang tepat, kerangka hukum yang kuat, dan komitmen bersama. Pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan masa depan yang adil, sejahtera, dan lestari.